Halo, perkenalkan nama lengkap saya Email Angelisa Pak dengan NIM 220118103 dari kelas B11 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi belajar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian evaluasi belajar. Jadi, evaluasi belajar merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun beberapa fungsi dari evaluasi belajar, yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh siswa. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui segala upaya yang telah digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui upaya siswa dalam menggunakan kemampuan kognitifnya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Adapun jenis-jenis dari evaluasi belajar, yang pertama yaitu pretest dan posttest. Pretest dan posttest ini merupakan jenis evaluasi pembelajaran yang biasanya dilakukan guru di setiap awal pembelajaran atau sering kita kenal dengan kuis. Yang kedua yaitu evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat ini merupakan jenis evaluasi yang digunakan guru untuk mengidentifikasi kemampuan siswa terhadap penguasaan materi sebelumnya yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik, yang merupakan evaluasi yang digunakan guru untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini digunakan guru untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini merupakan jenis evaluasi yang dilakukan oleh guru di setiap akhir pembelajaran atau akhir semester, atau biasa kita sebut dengan ujian akhir semester, untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa atau pengetahuan siswa tentang materi yang diajarkan selama satu semester. Nah, adapun prinsip-prinsip dari evaluasi belajar. Yang pertama itu, evaluasi belajar harus dilaksanakan secara kontinu. Artinya, evaluasi tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi belajar harus dilaksanakan secara komprehensif. Artinya, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek, baik dari aspek afektif, kognitif, maupun dari aspek psikomotorik. Yang ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara kooperatif. Artinya, dalam melakukan evaluasi harus melibatkan seluruh elemen-elemen yang ada seperti siswa, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, kepala sekolah, maupun bidang administrasi yang ada di sekolah. Yang keempat, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Dan yang terakhir yaitu praktis, artinya dalam melakukan evaluasi belajar tersebut tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang metode yang digunakan guru dalam evaluasi belajar, yaitu ada dua. Yang pertama, metode tes yang dilakukan secara tertulis, dan yang kedua yaitu metode non-tes yang dapat dilakukan melalui praktik langsung di lapangan. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kalian yang menonton. Dan jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.